Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala badan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walaidan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi akharun. Walaidan man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu ta'alum. Nama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat majelis ilmu untuk mempelajari dinullah, mempelajari agama Allah ini yang merupakan kewajiban, ya, kita sebagai seorang muslim senantiasa harus dalam hidup ini thalabul ilmi. Apalagi memang santri dan santriwati waktu demi waktu, masa demi masa, sampai detik demi detik, ilmu dan ilmu. Terus kalau bosan itu alat tercela. Iya, termasuk alat tercela adalah bosan. Karena itu dilawan, ya, dilawan rasa bosan itu supaya apa? Supaya berhasil ma'akumun an-najah, ya, ma'akumun najah. Antum semuanya bisa sukses dalam belajar, ya. Di tengah-tengah musibah, ya, musibah ratusan musibah selama tahun 2021, belum lagi musibah yang lama, coronanya ganti-ganti lagi jenis virusnya. Kita bersyukur, ya, bisa terus menuntut ilmu. Waktu kita bernilai jihad fi sabilillah, ya. Masih ingat hadisnya? Man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Rizki dari Tangerang ke Lampung, Bandar Lampung, Sukarame, Kelurahan Sukarame juga, apa gitu? Menuntut ilmu. Maka kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Kata Allah yarji, sampai pulang. Kalau meninggal gimana? Husnul khotimah, meninggal dalam apa? Ketaatan, meninggal dalam rangka ibadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para santri yang berbahagia, pada siang hari ini, ya, kita akan membahas, ya, bagaimana kesuksesan dalam belajar itu dapat diraih terkait syarat dan pemahaman
kita tentang pentingnya ilmu, ya, bahkan apa dari ibadah, bukan ibadah yang penting ya. Ibadah itu namanya nanti orangnya namanya disebut apa? Orang ahli ibadah namanya apa? Berarti kan Ustaz? Man, ahli ibadah namanya apa? Di A Abid. Abid. Kalau ahli ilmu alim. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi bedanya ahli ilmu dan ahli ibadah itu seperti apa? Tapi diperumpamakan apa? Bandingannya antara apa dengan apa? Kemudian ahli ilmu seperti apa? Kalko, Omar, kerja. Ahli ilmu seperti apa? Bulan purnama. Ahli ibadah adalah anak ahli ibadah seperti apa? Kawakib. Kawakib itu apa? Bintang. Kita mulai lihat terang mana? Bulan sama bintang. Bulan. Kenapa begitu, Ki? Orang yang ahli ilmu kok bisa seperti bulan? Karena dia mengajari orang, dia menyampaikan kebenaran, memberantas apa? Kejahilan. Kejahilan itu seperti apa, Haska? Seperti kegelapan malam. Ya, anak-anak. Nah, kejahilan seperti gelapnya malam. Kamu sebagai ahli ilmu apa ahli ibadah? Kalau bisa duanya, ya ahli ilmu, ya ahli ibadah. Ahli ilmu seperti apa nak? Bulan purnama, terang. Adapun ahli ibadah seperti apa? Bintang. Ada cahayanya tapi kecil, hanya bisa menerangi sekitarnya, mungkin hanya sekedar dirinya, keluarganya. Tapi kalau alim, orang yang alim bisa jadi dia misalnya ini juga berceramah, ya kan, dimasukkan ke YouTube juga, ya kan, ceramahnya nanti atau kultur ceramah-ceramah yang antum sudah ngajar itu, upload di YouTube, kemudian YouTube-nya ditonton siapa? Seluruh orang di dunia. Itu rukyah yang dulu itu rame-rame itu, ada Abi Solihin itu hampir ditonton 130-an atau lebih. Berarti kan? Kalian mulai gitu nggak sama-sama. Berarti apa, Din? Anda bisa menerangi, bisa mengajar atau menyebarkan ilmu sampai ke seluruh dunia, ibaratnya bulan purnama tadi terang sebumi ini yang terpancari oleh sinarnya menjadi terang. Ahli ilmu seperti bulan purnama, ahli ibadah seperti bintang. Jadi kita berupaya untuk menjadi ahli ilmu. Tentu ahli ilmu bukan berarti nggak beribadah gitu. Ketika memilih jalan ilmu bukan berarti nggak ibadah. Mungkin ibadahnya tidak sebanyak dengan ahli ibadah bandingannya. Karena ahli ibadah kan nggak belajar, dia banyak ibadah. Kalau ahli ilmu waktunya habis untuk belajar, sehingga kemudian nanti setelah lulus ilmunya ditunggu oleh umat untuk diamalkan oleh umat, diajarkan umat, umatnya bisa mengamalkan. Waktu itu kita sudah membahas tentang apa? Kewajiban menuntut ilmu, tafsir surat atau ayat berapa? 120 berapa? Tidak boleh apa? Hendaknya apa? Ada yang melihat tafaqahu fi fiddin. Hendaknya ada satu kaum yang tinggal menuntut ilmu, tidak perang semua. Ya. Oleh karena itu
perang saja itu harus dibagi, ada yang menuntut ilmu. Kemudian aku tambahkan ya, ada penjelasan dari kitab ya tafsir Al-Baghawi, coba ditulis ya, tulis dalam kitab tafsir Al-Baghawi juz 4 jilid 4 atau juz 4 halaman 113. Kemudian juga dalam Musnad Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 249. Imam Syafi'i berkata, talibul ilmi afdalu minas sholati nafilah. Bisa nggak nulis Arabnya? Tolabul ilmi, biasa tulis coba. Biasa aja sekarang. Lam ba, tolaba sambung. Al ilmi, biasa alif lam ain lam mim. Tolabul ilmi. Anak udah usi tolabul ilmi. Afdalu biasa alif hamzah a fa fa nya sukun afdalu dor fathah lam doma afdalu. Sorry, afdalu alif hamzah fathah a fa sukun dot sambung fathah lam sambung doma afdalu. Min biasa min kasroh sambung nun mati atau nun sukun min biasa min. Tolabul ilmi afdalu min sholati biasa short lam alif tak marbuto tak bulat sholati short fathah lam alif fathah kemudian pisah tak marbuto tak yang bulat kasroh sholati alif lam nun anna filati. Nanti dilihat tulisannya min sholatin nafilah. Sholat nafilah itu apa? Sholat sunnah. Min sudah, sholatin sudah. Anna alif lam nun. Nunnya ini ada alifnya dia tegak. Anna fi fa lam tak marbuto juga di akhir. Nafilah itu artinya sholat tambahan sunnah. Itu Arabnya, artinya menuntut ilmu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Abdulu ya min sholatin nafilah. Talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Selesai? Lalu baik. Kemudian para saudara sekalian, kita akan membahas 6 syarat untuk mendapatkan ilmu menurut siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Coba dihafal dulu. Lan tanalal ilma
ilma illa bisi tatin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apabila syaratnya terpenuhi atau terpenuhi 6 syarat. Jika bukunya mana? Yang pertama apa? Zakaun, cerdas. Yang kedua wahirsul, sungguh-sungguh atau rakus yang positif, yaitu dalam belajar semangat. Yang ketiga wajtihadun, apa ini? Sabar yang serius ya, yang tabah gitu. Wabulghatun, biaya atau dinarun, duit untuk bayar, beli buku, pakai duit, kayak pondok bayar listriknya, makannya, dari mana semuanya beli. Akhirnya santrinya bayar, gurunya ya bekerja, punya tanggung jawab ya. Kemudian apa? Wasuhbatul ustadin, perhatikan, bersahabat dengan guru. Dan terakhir yang keenam watulu zamanin. Baik, dijelaskan satu persatu. Di dalam catatan antum sekalian ditambah urayanya untuk nanti langsung setelah ini ada dikultumkan. Ini kan pendek ya, langsung dikultum. Ini sering kami sampaikan cuman untuk memastikan antum semua sudah memahami. Dan tanah ilma illa bisitatin. Semua santri atau kebanyakan orang yang sudah memahami pentingnya atau wajibnya menuntut ilmu, kemudian akhirnya dia apa? Mau belajar, mau mondok yang full, bisa belajar fokus. Tapi ya itu belum tentu berhasil, atau dia baru pengen belajar saja. Dia harus apa? Supaya berhasil harus tahu bahwa menuntut ilmu itu ada syaratnya. Enggak apa? Enggak asal sekolah, enggak asal mondok, harus tahu. Supaya berhasil, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ada syaratnya, dan syaratnya ada 6 menurut beliau. Syarat yang pertama apa Pak Santri? Dakaun itu punya otak yang cerdas atau kecerdasan intelijensi bahasa ininya, psikologinya. Otaknya itu kalau diajak belajar itu nggak akan mau paham gitu, nggak kayak ini yang di video itu Pancasila kehutanan, ya kan? Yang Maha Esa kehutanan, suruh ketuhanan kehutanan terus sampai gurunya bingung. Itu termasuk yang susah nyambungnya, kan? Begitu bisa belajar sulit. Nah, supaya cerdas santri, otak itu seperti pisau umpamanya, paham ya? Pisau gimana biar kalau ditaruh saja pisaunya lama-lama apa? Berkarat. Tapi dia pisau itu sering dipakai lama-lama apa? Tajam, apalagi diasah, ya. Apalagi kalau pisau itu bahannya besinya yang bagus. Kalau santri perhatikan kata Nabi, manusia itu ibaratnya itu ada seperti barang tambang. Barang tambangnya ada manusia yang kualitasnya seperti emas, ada manusia yang kualitasnya seperti perak. Jadi kata Nabi itu manusia itu nggak sama, ya. Jadi ada yang dijelasin sekali, kalau sampai jadi guru, tali guru, dijelasin sekali yang kualitasnya emas pasti cepat paham, atau digosok sedikit mungkin diajarin sedikit paham gitu. Kalau manusia seperti kemarin dari ustaz punya murid, disuruh ngapal doa, mau tidur, doa berantem. Ada doanya berantem? Gak ada ya? Hah?
Gimana lagi? Suruh ngapalin. Kamu punya murid nih? Anak TK, anak kelas 1 belajarin. Doa mau tidur. Suka kebalik-balik lagi. Doa khotbah Jumat, Robanati, apa? Doa mau makan, Allah membalik kanan. Nah ini kacau. Ya, nggak boleh ya. Nah itu. Nah kalau dia seperti emas pan, itu dia diarin sebentar, sudah cepat pak paham. Ada juga manusia yang kualitasnya seperti perak, ini susah pahamnya. Orang dijelasin sekali, dia minta 2-3 kali. Udah begitu, kalau sudah hafal, ini manusia ini. Ada orang yang ini yang jelek ini apa? Sudah susah hafal, cepat lupa. Ini paling parah nih. Jadi orang itu ada tipe yang satu susah hafal, cepat lupa. Ada juga yang susah hafal, tapi juga susah lupa. Ya, ini yang paling bagus, cepat hafal dan tidak mudah lupa. Jadi hafalnya cepat, nggak mudah apa? Lupa. Ada juga yang hafalnya cepat tapi gampang lupanya juga cepat hafal, cepat lupa. Semacam orang, kalau itu ada 4 tuh. Dan sepaham dia sebagai guru, ya. Kalau perhatikan, jadi guru nggak gampang, ya. Ngajar itu nggak gampang. Santri kita macam-macam. Di kelas itu ada yang paham cepat, yang nyantel gitu. Kemudian ada yang lama pahamnya. Nah supaya cerdas ini terus terasah otaknya harus banyak makan nutrisi, vitamin, minyak ikan, ya. Tuh omega 3, vitamin, buah-buahan, ya, protein, hewani, nabati. Jangan hanya makan kerupuk itu nggak ada vitaminnya, ciki nggak ada vitaminnya, gorengan ada vitamin apa? Nggak ada. Misalnya santri kalau iftar gorengan, ya. Kemudian yang kedua caranya apa? Hirsun. Apa? Sungguh-sungguh. Artinya ini sungguh-sungguh yang positif. Rakus sebetulnya apa? Rakus. Rakus yang boleh itu rakus apa? Kepada ilmu dan amal boleh ya. Iri kepada orang yang punya ilmu boleh. Itu hafalannya cepat. Itu hafalan tadi cepat. Iri boleh positif. Kemudian rakusnya ini, ya, maknanya kemauannya kuat, ya. Santri itu ketika belajar bahagia, belajar, benar ya, bisa begitu. Tidak ada kelezatan yang paling abadi, yang paling tinggi. Juga kelezatan yang paling tinggi apabila imannya sudah tinggi, sudah bagus, adalah kelezatan dalam menuntut ilmu. Taklim ketika dia sedang menulis, mendengarkan penjelasan guru itu kebahagiaan. Ya, enggak ada sedotannya di kayak gitu minumnya. Hanya dikasih minumnya bokongnya diminum apa juga. Itu enggak dikasih sedotan itu. Ada minumnya gimana?
Ya, kelezatan abadi, kelezatan yang tertinggi adalah ketika menuntut ilmu. Ya, jadi kalau menuntut ilmu di antaranya taklim, menghafal, ya kan, menulis, murojaah, tasmi. Tasmi itu kebahagiaan, bukan penderitaan, ya kan? UAS kemarin UAS terus ya, ya, SK, UAS sekolah ICA, UAS sekolah Muhammadiyah, ya, gimana UAS Muhammadiyah? Pasti bisa jawab, ya kurung aja, ya, tawa-tawa kalita, tinggal di kurung. Kalau sekolah ICA nggak mau, soalnya esai. Kalau bisa jawab, mau dikurung pakai apa? Mau ditemin apa enggak? Bisa. Jadi sekolah ICA ini bagaimana caranya memastikan, ya, memastikan antum semuanya memperoleh pengalaman belajar yang maksimal, diharapkan hasilnya juga jaminan gitu, ya. Paham ya? Yang kedua, jadi kalau libur itu sedih, kalau lebaran itu sedih. Aduh, lebaran ini libur. Lebaran itu kalau bisa baca buku gitu. Ya, di rumahmu ada perpustakaan enggak? Kayak rumah Abi itu. Itu kalau ruang tamu Abi nggak punya tempat lagi, itu masih banyak buku yang di lemari-lemari Abi, di lemari yang kayak lemari bajumu itu ada buku-bukunya semua, itu nggak muat. Jadi perpustakaan bisa buku Abi juga itu kayak dihilangin semua. Coba. Jelas ya? Di antara ciri ahli ilmu ya, bukunya banyak. Menandakan dia cinta ilmu, bukan jilbabnya banyak, Kalita, tapi bukan sepatu sendalnya banyak. Koleksinya koleksi buku. Coba buku pelajaran yang sudah dibeli di pondok ini, yang sampai hilang nanti untuk mengajar kembali. Belinya juga dari waktu kuliah di sekolah nggak beli buku. Sekarang bisa dipakai untuk mengajar. Ya, jangan buku itu cuma sekedar untuk ini, karena untuk jawab soal ulangan. Buku itu untuk diamalkan nantinya. Sekolah ini kan ada selesainya kan? Sebentar lagi juga selesai lulus. Ya. Jadi buku itu berguna untuk bekal kehidupan sehari-hari nanti. Kemudian yang berikutnya apa? Ijtihadun. Yang ketiga apa? Ijtihadun ini maknanya juga bermakna sabar gitu ya, sungguh-sungguh sabar. Kuat sungguh-sungguh, di dalamnya pasti ada cobaan, ngantuk ya, sedih apa namanya? Capek, pegel, badannya kaku. Apa? Belajar, terus nulis. Capek katanya. Udah pernah curhat. Belajar terus capek tahu katanya. Capek itu pahala, nggak ada yang lebih besar pahalanya loh. Ya, nanti kalau sudah bisa berdakwah, orang antum semuanya dihitung sebagai orang yang berjihad. Wajar. Ya, Din. Capek biasa, bosan, belajar terus. Itu jelek akhlaknya kalau bosan belajar. Ada nggak liburnya di sekolah ini? Sehari ada liburnya nggak? Kosongnya? Oh, adalah, mana mungkin dari bangun tidur langsung belajar sampai tidur lagi? Nggak juga lah, biasa aja. Kalau kamu di rumah, apa ada hidup ini cuman ya sepi, bangun tidur langsung terima wedang begini, kopi kayak di hotel. Oh, siapa yang suruh nyiapin? Belum lagi beberes rumah kan? Sama aja, ya. Semua waktunya full ibadah. Semua waktunya dihitung fisabilillah. Jadi di dalamnya harus ada kesabaran juga. Menghafal, bagaimana cara menghafal sendiri? Diulang-ulang sampai berapa kali? 40 kali. Baru hafal sendiri nanti. Satu ayat, satu baris, apa? Evan ini gambar hasilnya, nggak nulis pelajaran di buku aja.
Waduh depan gambar gitu kan. Coba apa yang ngomongin Nabi ini ditulis untuk bahan ceramah. Coba apa ini? Anggap, awas kalau gambar. Pentung sekalian nanti. Paham nggak yang terang ini? Apa artinya? Wajtihadun. Sabar, sungguh-sungguhnya di situ artinya di dalamnya pasti ada kesabaran. Siapa yang tidak mau bersabar, ya, bersusah payah bersakit-sakit dalam menuntut ilmu, maka walaupun sesaat, ya sudah sesaat, maka dia akan menelan kebodohan, ya, hinanya kebodohan, penderitaan kebodohan seumur hidup selama-lamanya. Kalau tidak sabar, ya, menerima penderitaan sesaat dalam belajar itu sesaat loh. Sesaat. Mungkin kalau sudah kuat, ya, keimanannya, wawasannya sudah cukup, bisa jadi ada yang nggak kuliah kan, cuma cukup sampai SMA kan, nggak mentok SMA, kuliah S1 sudah. Habis itu harus menghadapi kehidupan. Harus apa? Menerima kenyataan hidup mandiri, hidup apa? Harus bisa apa? Bahkan harus mengurus orang tua, ya kan? Kalau punya kakek neneknya sakit, harus diurus gantian. Belum lagi nanti kalau sudah pada akhirnya berkeluarga. Kalau nggak beres urusan keluarganya, bagaimana dia mau berdakwah? Begitu sapi. Beresin keluarga, baru memungkinkan bisa berdakwah. Oleh karena itu para santri mumpung masih mondok, ya, sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya, apa berikutnya? Yang keempat, bulghatun, biaya, ya. Dinarun, bulghatun maknanya pakai biaya. Di kota ini sekarang kencing aja 2.000 ya. Di mana? Nggak boleh di Jakarta dulu. Lama dikit mandi bisa 4.000. Ya. Yang gratis apa ini? Udara aja ya. Air beli ya. Minum beli. Banana air pump beli. Apa yang nggak pakai biaya? Nggak ada. Ya. Hampir semua. Kalaupun beasiswa, ya misalnya dapat beasiswa, itu yang bayarin negara sama aja. Yang bayarin negara sama aja biaya. Ya. Jadi ngomong bahwa kalau mau bisa sukses dalam belajar, bayar pakai biaya. Ya. Biaya makan, beli seragam, beli buku, beli pena, biaya jajan juga kan, biaya SPP-nya, biaya kesehatan juga, beli obat, ya kan, vitamin, tuh, semuanya. Ya, bagaimana bisa berjalan segala sesuatunya pasti dengan biaya ongkos ke sini, ya ki, Tangerang ke sini, naik kapal, ya kan, biaya lagi. Ya. Maka kamu kalau ada uang jangan boros-boros, membantu orang tua untuk keperluan biaya pendidikan. Baik. Yang berikutnya yang berapa? Nomor 5, wasuhbat tu ustadin, dan bersahabat apa Mirza kamu juga. Cara yang kelima apa? Bersahabat dengan guru. Ada yang musuhi guru, tidak mungkin bisa dapat ilmu gitu. Ya. Apa? Oh, santri kok memusuhi guru? Mustahil ilmunya barokah, mustahil. Pasti ilmunya apa? Ilmunya nggak berkah, hilang. Kalaupun pernah hafal, hilang kayak itu. Apalagi yang nggak paham-paham, nggak hafal-hafal, nggak mampir ilmu. Yang paham, yang ilmunya
mampir di pikiran, di hati, itu pun bisa hilang. Apalagi yang nggak paham, yang nggak hafal. Tuh, capek itu. Apa poinnya tadi? Bagaimana guru itu harus dihormati, ditaatimi, tidak boleh dibantah. Kecuali gurunya nyuruh yang maksiat ya. Syaratnya itu. Boleh dibantah kalau maksiat. Tapi kalau bukan maksiat, wajib ditaati, ya. Nggak boleh membenci guru. Kita juga harus berkumpul, bergaul dengan guru. Wong kang soleh kumpul ada lagunya ya di Tombo ati iku limo perkarane. Yang Palembang nggak tahu yang kali. Di antaranya wong kang soleh kumpul wong kang orang yang soleh. Yang satu apa Beri? Kayaknya Beri apa nih? Mbok ati iku ana 5 perkara. Sing sawijine apa? Salat wengi lakonono iki. Salat wengi lakonono. Berarti apa salat wengi lakonono itu? Tahajud. Kemudian apa? Di antaranya apa? Berpuasa. Apa namanya? Weteng ingkang luwe kuat ini apa? Untuk menahan lapar dalam belajar menuntut ilmu. Terus apa lagi? Coba dicatat dulu. Dicatat tambahannya. Tombo artinya biar tombo itu obat Nabi yang bukan Jawa. Tombo itu maksudnya obat hati. Obat hati di sini obat yang positif, ya. Apalagi apa di? Coba cek. Tombo hati cek. Baik. Ternyata syair lagu Sunan Bonang ternyata. Ya, yang penyebar Islam Wali Songo salah satunya adalah Sunan Bonang. Tombo ati ono 5 perkara ini. Apa aja lah tadi? Kaping pisan maca Quran lan maknane. Tulis membaca Al-Quran dan artinya. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono berarti salat malam. Kaping 3 wong kang soleh kumpulan ini tadi yang kita bahas. Kita harus bersama bergaul dengan orang soleh. Kaping 4 tadi weteng kudu betah luwe. Kaping 5 yang kelima apa di? Coba cek deh. Zikir ingkang suwe ya. Zikir yang lama. Satu apa jadi taruh? Mana tulisannya Ro? Terus nulis. Tombo hati yang pertama apa? Membaca Al-Quran dan artinya. Yang kedua apa? Sholat tahajud. Yang ketiga berpuasa. Berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat berpuasa. Terus yang terakhir zikir ingkang suwe, apa namanya? Berzikir.
Di sekolah ini apa yang nggak dilakukan? Antum semua zikir setelah salam, zikir pagi, petang. Ini zikir, suwe nggak itu? Suwe itu lama. Suwe itu lama, ya. Bisa setengah jam. Puasa, Senin Kamis. Lama nggak puasa seneng. Ya udah kalau selesai ujian puasa. Apa lagi? Nah, lubang soleh di pondok ini, apakah ada penjahat di pondok ini? Ustadznya penjahat, mustahil kan? Di pondok ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Pengasuh guru semuanya orang baik, ingin mendidik, ya, berkumpul dengan orang soleh. Maka tadi syarat mendapat ilmu menurut Imam Syafi'i apa? Di antaranya bersahabat dengan guru. Kemudian berikutnya apa? Waktu zamanin tul panjang, waktu yang lama. Salumin mondok berapa tahun? 8 tahun. Pulang ke Riau-nya jarang. Enggak mau pulang. Ya, jadi mondok paling lama siapa? Anak ya? 3 tahun lebih. Mondok rumah sendiri. Rizky paling lama ya, Ki? Udah 2 tahun lebih ya. Berlian sama. Yang lainnya paling baru 1,5 tahun. Ya supaya ini yang paling baru Pak Sofi baru 3 bulan ya. Ya. Bulan. Talita 1,5 tahun. Apa lagi? Tepan baru 1,5 tahun. Taruh udah pernah mondok enggak lagi ya kan? Mantan mondok. Ya. Baik, itu tadi ya. Waktu yang lama, nggak bisa buru-buru dapat ilmu itu. Sabar. Ya. Apalagi masih waktu kecil ini. Diumpamakan apa? Belajar di waktu kecil. Ta'alum fisikor kan nafsi alal hajar. Seperti apa? Mengukir di atas batu. Ya. Dan belajar sesudah dewasa seperti apa? Mengukir di atas air susah. Bayangin coba, Afan tahu konsep, Adnan tahu konsep, tahu konsep, tahu kan? TK, awal kecil, itu saya udah habis 2 juz. Dan 2 juz 30 dan 29. Terus sekolahnya baru apa? Baru TK. Baru 1,5 tahun kan? Loh, gitu kan? Nah, karena itu artinya apa? Ya, waktu yang ada para santri untuk manfaatkan, ya, untuk menuntut ilmu yang benar. Jangan sampai rugi ya waktunya. Ya, masa itu gak akan kembali lagi. Hari kita ya hari ini. Kalau mau berbuat yang sekarang. Sehingga Allah untuk peringatkan wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah bermanfaat. Kira dihafal yang sudah boleh sekarang langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.